Fahudurul qalbi, kehadiran hati seseorang dalam sembahyang itu huwa ruhus salah, itu rohnya sembahyang, rohnya sembahyang. Wa man arafa sirras salah, siapa yang mengetahui rahasia sembahyang, alima niscaya dia tahu annal ghaflah tudaduha, bahwa lupa lalai itu berlawanan dengan sembahyang. Karena sembahyang li zikri, untuk mengingatku, ujar Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bayanus syurutil batinati min a'malil qalbi. Ini keterangan tentang syarat-syarat batin daripada perbuatan-perbuatan hati. Istiratul khusyu, syarat itu khusyu, wa huduril qalbi, dan kehadiran hati seseorang. I'lam anna adillata dzalik katsiratun. Ketahuilah bahwa dalil-dalil yang demikian itu disyaratkannya khusyuk dan hadir hati di dalam sembahyang itu banyak dalilnya. Famin dzalika, setengah demikian, qauluhu ta'ala, firman Allah, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sembahyang untuk mengingat kepadaku. Wa zahirul amri, zahirnya perintah Allah tadi, al-wujubu, adalah kewajiban. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikan sembahyang untuk ingat kepadaku. Jadi itu satu paket yang tidak bisa dipisah antara aqimis shalah li dzikri. Kalau kita sembahyang tapi tidak ingat kepada Allah, nah ini belum sampai kepada yang dimaksud. Atau orang ingat kepada Allah tapi kada bersembahyangan, itu pun salah. Kadang-kadang ada orang yang memutung ini ayat, padahal ini satu paket yang tidak bisa dipotong, tidak bisa dibagi. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sembahyang untuk mengingatku. Nah, jadi itu sepaket. Jangan berprinsip bahwa yang penting sembahyang, khusyuk kadakah. Nah, itu pun memakai seputung juga. Atau kada penting sembahyang, yang penting ingat, nah memakai seputung juga. Jadi ini kita diperintah oleh Allah untuk mendirikan salat dan mengingat Allah. Wa aqimis sholata li dzikri. Wal ghaflatu tudadu dzikra. Lupa, lalai kepada Allah itu berlawanan dengan ingat, bertentangan dengan ingat. Faman ghafala fi jami'i salatihi,
kaifa yakunu muqiman lis-salati li dzikrih. Orang yang lalai pada sekalian sembahyangnya, mulai awal sampai akhir, dan kalau dia ingat lawan Tuhan sembahyang, bagaimana dia itu mendirikan bagi sembahyang untuk mengingat Allah. Wa qauluhu ta'ala, dan dalilnya lagi disyaratkan khusyuk dan hadir hati dalam sembahyang itu. Qauluhu ta'ala, firman Allah, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu menjadi orang yang lalai. Janganlah kamu termasuk daripada orang-orang yang lalai. Itu nahyun, larangan. Larangan Allah. Jangan jadilah kamu orang yang lalai. Itu larangan. Wa zahiruhu, dan zahir larangan itu at-tahrim, adalah haram. Yang dilarang Allah itu zahirnya adalah haram. Yang diperintah Allah itu zahirnya adalah kewajiban. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian tahu, sadar, ma taqulun, yang kalian kata, yang kalian ucapkan, yang kalian baca. Itu ta'lilun, merupakan alasan, linahyis sakran, bagi larangan orang yang mabuk. Orang mabuk itu inya kada paham apa yang dia kata. Orang mabuk itu inya kada mengetahui, menyadari apa yang dia kata. Jadi orang mabuk itu dilarang Allah sembahyang. Dilarang Allah sembahyang orang mabuk itu karena dia kada menyadari apa yang dia ucapkan, apa yang dia baca. Wahuwa, itu firman Tuhan tadi, muttaridun fil ghafilil mustaghriqil hammi bil waswasi wa afkarid dunya, mencapai, mencakup atau mendatang pada orang yang lalai, yang habis pemikirannya dengan was-was dan pikiran-pikiran duniawi. Jadi orang sembahyang itu ada juga kada mabuk, artinya sadar, tapi dipenuhi oleh pikiran-pikiran sehingga kada menyadari apa yang dia baca. Orangnya kada mabuk, sadar, tapi nya kada menyadari apa yang dia baca. Bismillahirrahmanirrahim, timbul waladhdallin, amin. Nah, kada tahu apa yang dibacanya. Karena pikiran itu habis untuk perkara-perkara duniawi. Nah, ini mirip dengan orang mabuk. Mirip dengan orang mabuk. Kada menyadari apa yang dia baca, bahwa dia sudah membaca Fatihah. Nah, itu dilarang sembahyang dengan demikian. Usahakan sembahyang itu agar menyadari, mengetahui apa yang dibaca, apa yang diucapkan. Di dalam fikih ada hukum yang menunjukkan bahwa ini ada kejadian. Orang sembahyang jadi makmum. Begitu imam ini, lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, dia imam. Makmum ini lalu, aku ini sudah belum membaca Fatihah. Nah, itu ada kejadian. Makanya dalam fikih itu ada hukumnya. Bagaimana orang yang seperti itu. Imam, jadi makmum ini imam membaca Fatihah, kemana kayaknya kada tahu. Imam membaca Qul ya kafirun, kada tahu juga. Begitu imam lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, hanya ingat, aku di Fatihah sudah kah belum kah? Nah, berarti kemana tadi? Kemana? Nah, ini mirip orang mabuk.
Padahal bukan mabuk dari minuman atau dari makanan, tapi mabuk daripada habisnya pikirannya untuk hal-hal yang duniawi. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi, innamas salatu tamaskunun. Hanya saja sembahyang itu, ujar Nabi, tamaskun. Tamaskun itu artinya izharul maskanah. Nah, menampakkan kemiskinan, kefakiran kita kepada Allah. Wa tawadhu'un, dan sembahyang itu ada tawadhu, ada merendahkan diri kita di hadapan Allah. Nah, adalah dalam sembahyang tadi kita menampakkan kemiskinan, kehinaan di hadapan Allah. Adakah dalam sembahyang tadi merasa rendahnya, hinanya diri kita di hadapan Allah? Nah, maka sembahyang itu jar Nabi adalah tamaskunun wa tawadhu'un. Husira bil alif wal lam, dan dibatasi itu lafaz as-salah dengan alif dan lam, as-salah. Wa kalimatu innama, kalimat innama itu litahqiq wa taukid, untuk memantapkan dan menguatkan. Hanya saja sembahyang itu dinamakan sembahyang adalah menampakkan kehinaan dirinya, kerendahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu kita ruku, di waktu kita sujud, nah itu sebenarnya tubuh kita sudah menampakkan kehinaan. Kita sujud, itu tubuh kita menampakkan kehinaan karena kita meletakkan anggota tubuh yang sangat mulia, wajah kita ada di lantai. Nah, tubuh sudah mengisyaratkan kehinaan. Cuma adakah kita dalam sujud itu merasakan kehinaan itu? Nah, itu masalahnya. Hendaknya waktu sujud itu bukan hanya tubuh yang mengisyaratkan kehinaan, tapi hati kita merasakan kehinaan itu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi lagi, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang tidak mampu mencegah akan dia oleh sembahyangnya dari perbuatan jahat dan munkar, tidaklah dia bertambah dari Allah melainkan jauh. Nah, mestinya sembahyang ini semacam mursyid. Sembahyang ini guru yang sangat mendidik. Dari sembahyang itu kita belajar disiplin. Kan sembahyang itu kan penuh dengan disiplin, kada boleh ini, kada boleh itu, kada boleh ini. Cuma ini yang boleh. Nah, kan belajar disiplin dalam sembahyang. Dalam sembahyang kita menyampaikan ikrar, pengakuan kepada Allah bahwa ini itu ini dalam sembahyang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu ikrar kita kepada Allah. Nah, mestinya sembahyang itu bisa mencegah kita dari perbuatan jahat dan munkar. Kita hendak berbuat satu kemunkaran, ingat, aku tadi dalam sembahyang mengaku di hadapan Allah bahwa aku ini hidupku untuk Allah. Mun aku berbuat maksiat berarti kada untuk Allah. Nah, mestinya sembahyang itu bisa menjadi demikian. Barang siapa yang tidak mencegah akan dia oleh sembahyangnya dari perbuatan jahat dan munkar, tidaklah bertambah dia dari Allah melainkan jauh. Artinya kalau orang sembahyang, tapi maksiat, nah orang ini semakin jauh dengan Allah, semakin jauh dengan Allah. Sembahyang 5 waktu, tapi maksiatnya 5 waktu juga. Maksiatnya, ribanya tetap jalan, matanya suka memandang yang haram masih jalan, tutur katanya gibah dusta masih jalan. Padahal kalau sembahyang nomor 1 dah,
Nah ini orang ini bukan makin dekat dengan Allah, tapi makin jauh hubungannya dengan Allah. Wasalatul ghafil, sembahyang orang yang lalai hatinya kepada Allah, la tamna'u minal fahsya wal munkar, tentu sembahyang itu tidak bisa mencegah daripada kejahatan dan munkar. Kalau sembahyangnya ini kada hadir hati, sembahyangnya kada khusyuk, maka sembahyang ini kada akan bisa mencegahnya dari kemunkaran. Ada berbuat di hadapan kita yang jahat, di hadapan kita yang munkar, ingat, oh aku tadi sembahyang, dalam sembahyang aku sudah berjanji lawan Tuhan kada akan berbuat jahat. Ada berhadapan yang munkar, tadi aku sudah sujud kepada Allah, buat apa aku takabur, buat apa aku sombong, dalam sembahyang aku sudah merasakan kehinaan diriku. Nah, sembahyang macam itu yang bisa membendung kita dari kelakuan munkar, kelakuan jahat. Tapi kalau sembahyangnya kada ingat apa-apa, hanya praktiknya aja, kada bisa, kada akan mendidik kita daripada suatu kemunkaran, menjauhi munkar. Hendak menzalim orang, hendak menganiaya orang, kaingat kan? Maka dalam sembahyang tadi aku mengucapkan salam sejahtera kepada kaum muslimin. Kenapa aku hendak menipu orang? Kan dalam sembahyang, Assalamualaikum warahmatullah, salam sejahtera kebahagiaan untuk engkau kaum muslimin muslimat. Masuk belah kiri kayak itu pula. Nah, kalau aku menipu orang, kenapa tidak aku sembahyang mengucapkan kesejahteraan? Kalau aku menzalim orang, kenapa dalam sembahyang mengucapkan salam? Nah, jadi sembahyang itu bujur-bujur adalah pencegah dari munkar, dari kejahatan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya lagi, kam min qaimin hazzuhu min salatihi at-ta'abu wan nasab. Berapa banyak orang yang sembahyang, berapa banyak orang yang berdiri, bahagiannya dari sembahyangnya itu hanya susah, payah. Sembahyang, banyak sembahyangnya, tapi nya kada dapat apa-apa selain dapat susah, selain dapat payah. Wa ma arada bihi, dan tidak menghendaki Nabi dengan sabda tadi, illal ghafila, kecuali orang yang lalai. Orang lalai itu ya sembahyangnya hanya berujung lapah, berujung susah, kada ada keuntungannya, kada ada faidah baginya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, laisa lil 'abdi min salatihi illa ma 'aqala minha, tidak ada bagi seorang hamba dari sembahyangnya itu melainkan sesuatu yang dia hadir hati daripadanya. Sembahyang itu seapa nilainya, seapa Allah memberikan nilai kepada kita, seapa kita hadir hati di dalam sembahyang itu. Kalau 4 rakaat misalnya, itu total sarakaat lah nang hadir hati. Nah, sarakaat itulah yang ada faidah kepada kita. Yang lainnya kada ada faidah. Wa tahqiq fihi, bermula memantapkan pada yang demikian tadi, annal musalliya, bahwa orang yang sembahyang itu munajin rabbahu azza wajal, munajat kepada Tuhannya azza wajalla. Orang sembahyang tadi munajat kepada Tuhan. Kama warada bihil khabar. Wal kalamu ma'al ghaflah, berbicara disertai dengan lalainya hati, laisa bimunajatin albattata, bukanlah itu munajat sama sekali. Walau halafal insanu wa qala la ashkuranna fulanan wa usni alaihi wa as'aluhu hajatan. Jikalau seseorang bersumpah, dia bersumpah, wallah, aku akan mengucapkan terima kasih kepada si fulan, dan aku memujinya, dan aku minta sesuatu kepadanya. Dia bersumpah, kalau aku bertemu dengan fulan,
aku akan minta sesuatu kepadanya dan aku berterima kasih dan aku puji dia. Itu sumpahnya. Nah ini sumpah ini bila kada dijalankan ini bayar kafarat nih, kafarat sumpah. Kayaknya bertamu lawan si Pulan itu kada jadi minta, kada jadi terima kasih, kada jadi memuji, makanya bayar kafarat sumpah. Nya bersumpah demikian. Bila bertamu si Pulan, demi Allah, wallah aku akan mengucapkan terima kasih. Thumma jaratil alfazu ad-dallatu ala hadhil ma'ani ala lisanihi bin naum. Kemudian berlaku kalimat lafaz-lafaz yang menunjukkan atas ini makna-makna di lisannya pada waktu guring. Nah ini bersumpah tadi, aku bila bertamu si Pulan, aku ucapkan terima kasih. Tahu-tahu dalam guring maigau. Terima kasih wahai Pulan, engkau memberi aku, engkau orang baik. Tapi maigau. Lam yabirra biyamini, tidak lulus sumpahnya. Belum lulus sumpahnya itu. Walaupun diucapkannya kalimatnya, tapi dia ucapkan kalimat itu dalam keadaan kada menyadari apa-apa. Maigau. Jadi masih dituntut lagi untuk melaksanakan itu di waktu jaga, kayaknya di waktu bangun bertamunya. Yang dalam guring tadi masih kada ada artinya itu. Walau jarat ala lisanihi, jikalau berlaku kalimat lapas-lapas tadi atas lisan seseorang yang bersumpah tadi, bi zulmatin pada kegelapan, di tempat nang gelap, wadzalikal insanu hadirun, itu orang yang dimaksudnya hadir di situ, wa huwa la ya'rifu hudurahu, dia tidak tahu bahwa itu orang hadir, wala yarahu, dan dia tidak melihatnya, la yasiru baran biyaminih, tidaklah dia lulus pada sumpahnya. Atau misalnya di tempat yang gelap, di tempat yang gelap, di tempat yang gelap, inya kada tahu bahwa si Pulan tu ada hadir di situ, kada tahu. Kada tahu. Diucapkannya, wahai Pulan, aku terima kasih, engkau orang baik. Nah, inya kada tahu pada Pulan tu ada di situ, kada tahu. Dan ini gelap gulita. Nah itu pun lulus, sumpahnya kada lulus juga itu. Walaupun diucapkannya, tapi hatinya kada hadir. Hatinya kada hadir bahwa Pulan itu ada di situ, kada tahu. Nah sumpahnya itu masih diulang lagi kina, yang tadi masih belum asih lagi, belum meluluskan sumpah. Idla yakunu kalamuhu khitaban, karena tidak adalah perkataannya itu merupakan khitab, wanutkan dan tutur kata ma'ahu sertanya, malam yakun huwa hadiran fi qalbi, selama itu orang tidak hadir di dalam hatinya. Falau kana tajri hadhil kalimatu ala lisani, jikalau berlaku ini kalimat-kalimat tadi juga atas lisannya, wahwa, dan orang yang dikhitab itu, orang yang dimaksud itu hadirun hadir, illa kecuali annahu bi bayadin nahar, di terangnya siang, ghafilun, dia lalai, likaunihi mustaghrikal ham, karena dia habis pikirannya, bipikrin minal afkar, dengan pikiran dari macam-macam pikiran, walam yakun lahu kasdun, tidak ada baginya tujuan, yuwajjihul khitab ilai, yang mengarahkan khitab kepadanya, inda nutqih, ketika bertuturnya, lam yasir baran biyaminih, belumlah dia lagi lulus pada sumpahnya. Orangnya ada hadir, cuacanya kada gelap gulita, tapi inya lalai mengucapkan itu, inya lalai, kada bermaksud lawan si Pulan itu ditujukannya kalimat itu. Nah itu pun juga sumpahnya belum beres juga lagi. Nah jadi sumpah nang beres itu, kalau kita sudah bertemuan lawan inya, nah Pulan, aku terima kasih banyak lawan ikam.
Inya sadar mengucapkan itu dan mengetahui orangnya nih hadir di mukanya, dan hatinya pun mengarahkan itu kata-kata kepada si fulan tadi. Nah, hanya lulus sumpahnya. Demi Allah, wallah, bila aku berjumpa si fulan, aku akan mengucapkan terima kasih padanya. Karena bertemuan lawan fulan, bertemuan, hati kita nih sadar ini adalah si fulan. Nah, waktu kita mengucapkan itu pun tujuannya kepada si fulan, wahai fulan, aku terima kasih lawan ikam. Nah, sadar, ingat ini si fulan, diucapkan, diarahkan kepadanya. Nah, hanya lulus sumpahnya tadi, hanya selesai sumpahnya. Nah, jadi hubungannya dengan sembahyang ya seperti itu artinya. Kalau kita sembahyang alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Nah, itu kan ucapan itu, apakah sah kada ucapan itu kalau hati kita nih kada merasa berhadapan dengan Allah? Hati kita kada sadar apa yang kita ucapkan, sah kada ucapan itu? Nah, kalau sumpah tadi kada sah. Nah, sembahyang pun demikian pula artinya. Orang maigau, umpamanya maigau, biniku ku talak, sah lah talaknya? Kada sah talaknya. Kenapa? Hanya maigau, kada menyadari apa yang dia baca. Nah, sama sembahyang, inya kada menyadari apa yang ia baca, bacaan itu sah kada? Nah, itu oleh para ulama ini dikatakan itu kada sah bacaannya, karena inya kada mengira, kada menganggap bahwa Allah tuh hadir, kada ada. Tujuannya pun kada menghitap menuju kepada Allah, cuma hanya kalimat saja menuju kepada Allah. Iyyaka, kepada Engkau kami bersembah, kepada Engkau kami minta, hanya ucapan, tapi hatinya kada menunjukkan kepada Allah, dia merasa bahwa Allah kada ada di hadapannya. Nah, ucapan itu berarti kada sah ucapannya itu, ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, wala syakka, dan tidak ragu-ragu, fi annal maksud minal qiraah, bahwa tujuan bacaan Quran wal azkar zikir itu alhamdu, memuji Allah, wassana'u wattadarru'u waddu'a'u wal mukhatabu, yang dikhitab, yang dituju huwallah azza wa jalla. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah ku berlindung kepada Engkau. Nah, ucapannya bujurai sudah mengarah ke situ. Tapi apakah inya menyadari bahwa ucapan itu ditujukan kepada Allah? Sadar kada? Sadar kada bahwa Allah tu ada di hadapannya? Sadar kada bahwa Allah tu mendengar apa yang inya baca? Nah, bila kada menyadari itu, hanya ucapannya aja, itu hanya dianggap sesuatu yang tidak bermakna, kada ada artinya. Wal mukhatab, yang dikhitab itu huwa Allah azza wa jal. Wal qalbu, dan hati, bihijabil ghaflah, dengan dinding kelalaian, mahjubun anhu, terdinding daripada Allah, fala yarahu wala yushahiduhu, dia tidak bisa melihat dan menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala. Bal huwa ghafilun, bahkan dia lalai, anil mukhatab, daripada yang dikhitab, yang dipandirinya. Wal lisanu yataharraku, lisannya itu bergerak, bihukmil adat, hanya dengan kebiasaannya, hanya kebiasaan, bila sembahyang baca Fatihah, bila sujud baca ini, hanya kebiasaan. Pama ab'ada hada, alangkah jauhnya ini, anil maksud, dari yang dituju, bisalah, dengan sembahyang, sangat jauh dari tujuan sembahyang kalau demikian. Jadi sembahyang itu kita mesti menyaksikan hati kita, Allah itu ada di hadapan kita. Nah, kalimat yang kita ucapkan iyyaka itu memang kita tujukan untuk Allah yang ada di hadapan kita ini. Nah, itu hanya ngarannya hadir hati, sadar. Allati syuriat, yang disyarakkan sembahyang itu, litaskilil qalbi, untuk mengkilapkan hati,
wa tajdidi dzikrillah azza wa jal, memperbaharui zikir kepada Allah, wa rusukhi aqdil iman bihi, kukuhnya ikatan iman di dalam hati. Nah, sembahyang itu kan itu tujuan sembahyang, supaya hati mengkilap, selalu baru zikir, nah, kukuh keimanan dengan Allah. Tapi kalau dengan cara nang macam tadi, inya merasakan bahwa Allah itu ada di hadapannya, nang kalimat yang ditujukannya pun inya kada mengarahkannya kepada Allah. Nah, wabil jumlah, kesimpulannya, fahudurul qalbi, kehadiran hati seseorang dalam sembahyang itu huwa ruhus shalah, itu rohnya sembahyang, rohnya sembahyang. Wa man arafa sirras shalah, siapa yang mengetahui rahasia sembahyang, alima, niscaya dia tahu, annal ghaflah tudaduha, bahwa lupa lalai itu berlawanan dengan sembahyang. Karena sembahyang li zikri, untuk mengingatku, ujar Allah Subhanahu wa ta'ala.